Kalau mau makan juga di base camp ini ada juga makanan, tapi biasanya nih kayak gini base camp ini bukanya, warung-warung makan bukanya biasanya hari-hari weekend aja ini biasanya. Di sini juga ada masjid atau musola ini ya. Jadi kalian bisa istirahat di sini, bisa ibadah juga di base camp Umi Tati ini. Lengkap, ada masjid, tempat ibadah. Nah, ini ada tenda-tenda buat istirahat. Nah, setelah kita jalan beton, kemudian kita sampai di jalan bebatuan ini ada 2 belokan. Pokoknya patokannya di sini, di apa nih? Ada tugu ini, ada tulisan. Nah, kita ambil rute yang ke kanan. Dari tulisan ini, edukasi wisata. Nah, ini kita ambil ke kanan. Ada 2 cabang, yang ke kiri sama yang kanan. Kita ambil yang ke kanan. Patokannya tiang. Ikuti arah tiang. Nah, itu ada tiang. Menuju pos 1, jalannya lumayan naik, tapi untuk treknya terbilang biasa dan udah rapi. Jadi sudah ada pijakan-pijakan batu. Oke sob, jadi sebelum pos 1 itu ada pos 1 bayang-bayang atau bayangan. Ini bisa istirahat juga di sini. Kok sepi ya, karena memang ini bukan pos, ini tempat peristirahatan sebelum pos 1. Pos 1 masih ada di atas lagi. Tadi dari base camp ke sini kira-kira nempuh waktu 45 menit, 30 sampai 45 menitan. Lumayan menguras juga, capeknya luar biasa. Tetap semangat. Ini ada pipa air ini. Di atas ada sumberan, ini nanti airnya dialirkan sampai ke bawah ke rumah-rumah warga ataupun pesawahan. Terdengarnya seperti deres. Air udah sampai di pos 1. Jadi karena waktu udah mulai maghrib, jadi nggak lama kita dari pos 1 langsung aja kita menuju pos selanjutnya, karena sudah mulai gelap. Ini gelapnya bukan karena maghrib ya, karena mendung. Sekarang masih jam 4 lebih, tapi udah mulai gelap. Nah, di pos 1 ini juga nanti ada pendaftaran SIMAK. Setelah kita dari base camp mendapatkan surat pengantar, nanti kita ambil SIMAK hingga bayar tiket masuknya dan bayar yang lainnya.
Oh ya sob, jadi enaknya di Gunung Guntur ini sudah ada petunjuknya. Nah, ini tanda merah ini petunjuk jalan untuk naik ke puncak. Jangan nangis ya. Bukasa. Kuat. Ada mata air. Ada juga yang ngambil ini buat persediaan air. Jalur menuju pos 2. Ini jalannya sudah mulai mengerucut. Jalannya sudah mulai kecil, setapak. Kalau tadi kan jalan pos 1 kan lumayan agak gede. Ini sudah mulai mengerucut terus sampai ke atas nanti. Treknya juga naik terus ini. Tuh. Sampai ke atas. Mantap. Luar biasa, jalannya nanjak terus, bebatuan. Loh. Lumayan menguras tenaga. Pos 1 ke 2 ini wah jalannya luar biasa. Naik, kalau naiknya sedikit landai masih mending, ini langsung kaki langsung kerasa banget di betis, di paha juga. Istirahat dulu, badan keringetan semuanya. Luar biasa memang. Padahal pos 2 bentar lagi nih. Ya santai saja lah. Tapi kalau di gunung itu enaknya sambil bawa coklat gitu. Di Delphi. Coklat Silver Queen enak. Jadi mulut itu nggak kerasa hampa gitu. Sambil naik sambil ngunyah dikit-dikit, luar biasa. Kalau permen karet, ada beberapa orang yang minum permen karet ya, sambil naik sambil minum permen karet. Ternyata kalau di saya pribadi ngunyah permen karet malah semakin aus, cepet aus. Jadi kalau coklat ini entah kandungannya karena apa, jadi tenaga tuh ya ada aja gitu. Makan coklat dimut-mutin, paling enak memang makan coklat pas naik gunung. Cobain dah. Pos 2. Berada di pos 2. Sudah kelihatan ya pemandangan. Luar biasa. Dari pos 2 ke pos 3 sekarang areanya sudah mulai terbuka. Tadi di pos 1, 2 itu tertutup hutan lebat. Sekarang sudah mulai terlihat awan-awannya. Sampai juga di pos 3. Aduh, sesuai perkiraan. Sebelum maghrib sudah sampai di pos 3. Dari base camp jam 3 kurang sampai pos 3
tempat untuk mendirikan tenda kemah. Nah, ini jam 6 kurang, sekitar 2,5 jam atau 3 jam pas perkiraan. Jadi di pos 3 ini kita juga harus mendapatkan izin atau surat laporan, yaitu berupa tanda tangan dari base camp. Nanti di situ juga terdapat diberi himbauan-himbauan, peraturan-peraturan. Ini musola. Nah, ini persediaan air. Jika kita mau mengisi logistik air, ya tinggal diambil saja dari sumberan. Jadi insya Allah aman. Nah, ini area mendirikan camp sudah banyak karena memang di hari libur Sabtu ke malam Minggu. Persiapan untuk kita submit nanti pagi ya, jam 3-an lah, jam 3 atau jam 4 kita preparing, nanti kita akan submit. Istirahat dulu, tidur. Iya, jadi di pos 3 ini ada penyewaan, kemudian ada tempat untuk ngecas HP juga, tapi ya nitip HP ya bayar. Warung juga ada, toilet ada, musola ada, jadi insya Allah aman di sini. Jadi untuk mendirikan kemah ini hanya ada di pos 3 ini. Ke atasnya itu nggak ada lagi camp yang bisa mendirikan tenda. Nah, kalau sudah ke atas itu sudah treknya sudah tanah pasir gitu, pasir gunung aktif. Jadi untuk daerah yang bisa didirikan camp ya di pos 3 ini saja. Kata penjaga pos 3-nya ini, di sini masih ada babi bagas, babi ganas itu. Makanya kalau untuk logistik makanan itu harap digantung. Juga di sini juga masih ada yang kehilangan. Jadi nanti ketika nanti submit itu perlu barang-barangnya yang berharga ya dibawa juga. Udah, kita persiapan dulu. Menuju pos puncak, pemandangan Garut terlihat. Mantap.
treknya seperti ini, bebatuan ya, bebatuan kerikil begitu, jadi kaki itu susah untuk napak, licin. Kalau naik agak susah tuh, kaki pengen ajak, pengen napak, turun lagi. Mungkin kalau turun enak, ini naik agak sedikit susah. Sudah subuh, hanya belum sampai di puncak 1. Masih perjalanan dari pos 3 ke puncak 1. Sekarang baru di ketinggian 1900. Masih jauh. Ngandelan aja namanya, wadah. Tapi kalau kan mah bakal halus ya. Nya ngandelan ayo ah. Oh, Nya ngandelan tuh. senyum lah. Masa kayak gini sih kayaknya? Di puncak 1 ini ketinggiannya 2000 berapa gitu, 2010 atau berapa lupa kan. Jadi di Gunung Guntur ini ada 4 puncak. Dari pos 3 tadi Dibangunkan tidak mau bangun. Gimana? perjalanan kurang lebih 2 jam setengah. Habis hari. Treknya luar biasa. Dik ditunggu apa anu saya. HP-nya yang ditunggu. Coba lihat lawannya. Mantap. Nah di belakang, Nah itu Cikuray. Aboy. Nah di sebelah sana kemarin kita habis dari sana. Nah Papandayan. Mungkin kapan-kapan next time kita Cikuray. Nah di sebelah sana itu pas ada matahari itu, nah itu Ciremai. Udah pernah kita di 2018 itu. Untuk puncak kedua dari jalur puncak 1 ke puncak 2 jalannya lumayan enak, rumput-rumput pendek begitu, tidak seperti tadi dari pos 3 ke puncak, jalannya pasir-pasir kerikil kecil itu, jadi ketika napak susah. Ini kalau untuk di sini ini sudah mudah, gampang ini. Jadi treknya juga bisa kelihatan, sudah ada garis-garisnya. Depan Papandayan itu. Sudah sampai di puncak Gunung Guntur. Setelah ini kita langsung turun karena memang buru-buru, kejar waktu juga. Siang ada undangan, ya, semoga aja bisa sampai Sumedang jam 1-an. Belakang Gunung Papandayan. Nah ini juga
Untuk mau ke puncak selanjutnya ini lewat trek sini. Nanti ada puncak selanjutnya, puncak. Luar biasa sekali pemandangan awan semua. Arah ke sana tuh. Gunung Guntur ini luar biasa. Kalau saya boleh kata, kecil-kecil cabai rawit. Apalagi di jalan dari pos 3 ke pos puncak itu treknya seperti ini. Kerikil-kerikil. Umpama kaki kita napak waktu nanjak nih ya, napak turun lagi, ambles. Mau pegangan nggak ada. Semua ini jalannya lumayan gede, luas, tapi seperti ini treknya. Wah, luar biasa. Itu kita dari pos 3 berangkat jam 3 lebih 5 sampai puncak jam 6 lebih, 3 jam ya, karena itu jalannya sedikit, bukan sedikit, memang sangat-sangat ekstrim. Apalagi kemiringannya luar biasa. Seperti ini kemiringannya, sangat-sangat tinggi. Berhati-hati juga ini ketika turun. Berhati-hati, banyak yang ketika turun itu yang mengalami cedera. Ya, kita banyak-banyak berdoa saja, karena memang kaki kita nggak bisa dikontrol. Turun ya dengan turunan yang begitu tajam ya, sehingga kaki kita mudah tergelincir. Apalagi kondisi tanahnya ya, medannya seperti ini. Oke. Guntur memang luar biasa. Setiap gunung mempunyai trek dan uji nyali yang berbeda-beda. Kalau Guntur, saya satu kata buat Guntur, kecil-kecil cabai rawit, luar biasa Guntur.